Oke, aman ya, Bismillah. Oke, kita langsung buka e-booknya, teman-teman. E-booknya di halaman 8. Jadi, yang tadi saya bilang, saya ulangi lagi buat yang baru masuk di kelas saya. Ada 3 kata yang tidak boleh diucapkan, yaitu pertama takut, tidak bisa, dan malu. Oke, 3 kata itu tidak boleh ada. Terus kita akan bahas langsung ke halaman e-book yang ke nomor 8. Nomor 8 ini ada mitos-mitos yang katanya, yang sudah banyak diamini oleh orang. Ada beberapa mitos. Satu, ada yang bilang aku tidak berbakat ngomong. Karena ngomong itu atau berbicara itu harus ada bakatnya. Tidak ya. Teman-teman di sini bisa bicara kan semuanya? A, B, C, D kan? Oke. Kalau yang penting sehat, bisa berbicara, berarti bisa. Karena ini bukan bakat. Berbicara itu skill. Skill. Semua itu bisa dilatih. Cuman ada yang tidak tahu. Ada yang memang orangnya terlalu percaya diri. Ya, jadi dia berani ngomong segala macam. Ada yang kurang percaya diri aja. Jadi dia bingung mau mulai dari mana nih kata-katanya. Ada juga yang karena saya tidak pernah diajarkan, tidak pernah lihat role modelnya, jadi dia tidak tahu harus ngomong dari mana gitu ya. Intinya berbicara itu bukan bakat, tapi dia skill yang semua orang bisa. Apapun pekerjaan sekarang butuh namanya skill komunikasi. Walaupun dia penulis, tetap dia harus komunikasi dengan penerbit. Gak mungkin ada yang mau jualan bukunya kalau dia nggak komunikasi sama sales bukunya kan. Guru apalagi, pegawai, semuanya butuh karena di rekan kerja kita butuh komunikasi yang baik. Bahkan di rumah sama pasangan, sama anak, sama orang tua butuh skill komunikasi biar tidak ada namanya masalah ya. Intinya satu, teman-teman hilangkan mitos berbicara itu cuma buat orang yang berbakat saja enggak. Semua orang bisa. Terus aku pendiam, ada yang introvert nggak di sini? Kayaknya rata-rata introvert ya. Aku introvert, aku malas bersosialisasi. Introvert bukan alasan kamu tidak bisa ngomong. Oke? Raditya Dika manusia paling introvert di Indonesia ini. Raisa penyanyi paling introvert di Indonesia. Tapi mereka bisa tampil. Bayangkan Raditya Dika orang introvert yang memang ansos, antisosial. Tapi dia bisa stand up comedy di ribuan orang yang liatin dia. Raisa bisa nyanyi di stadion bola sebesar itu. Jadi nggak ada istilahnya. Cuma ada yang namanya malu dan takut. Introvert itu cuman memang kalau dia ketemu banyak orang, energinya cepat habis. Makanya dia butuh ngecas. Ngecasnya harus sendirian. Kalau udah ketemu orang, udah banyak orang, lama-lama dia lemes. Nah, biasa tuh kalau dia mau lari, bisa ke toilet atau kemana gitu ya, bapak-bapak nyebat dulu. Kalau ibu-ibu tenangin dulu di toilet, tacap-tacap. Atau ada yang langsung pulang ke rumah ke kos. Diem aja dengerin musik. Itu namanya mengecas energi aja ya. Bukan berarti kamu nggak bisa ngomong depan banyak orang. Oke? Jadi kalau pendiam, introvert itu bukan alasan. Itu cuma cara ngecas energinya aja yang berbeda. Terus, public speaking itu cuma untuk MC saja. Atau untuk motivator. Orang-orang kita yang biasa tidak perlu. Tidak ada ya. Public speaking itu ya ilmu berbicara di depan banyak orang itu karena kita kan tiap hari ketemu orang. Jadi semua butuh ilmu public speaking. Untuk mau mempermudah pekerjaan kamu, untuk memperlancar hubungan kamu dengan pasangan, untuk membuat keluarga kamu harmonis khususnya dengan orang tua, kamu harus butuh skill berbicara. Oke, bukan cuma untuk MC, bukan cuma untuk konten kreator, bukan cuma untuk motivator, bukan. Ya, kita semua butuh ini untuk mempermudah hidup. Ya, oke. Jadi nggak ada tuh ya, public speaking cuma buat orang-orang tertentu, gitu ya, atau pekerjaan tertentu. Nah, yang penting isi, gaya bicara nggak penting. Hmm, yang penting isi, yang penting orangnya pintar, gaya bicaranya nggak perlu. Siapa bilang? Banyak guru dan dosen pintar. Tapi dia tidak bisa mentransfer ilmunya maksimal karena komunikasinya kurang. Oke, beberapa ada yang ikut kelas saya, dosen, bahkan S3, guru juga banyak. Susah tuh mengkomunikasikan apa yang ada di otaknya. Di otaknya banyak ilmunya. Tapi nggak tahu gimana caranya kita ngomong, orang ngerti nggak gitu ya. Kira-kira orang nanggepin nggak? Atau saya asik sendiri? Di sini teman-teman dari tadi saya ngomong asik sendiri. Kalian ngerti nggak? Ngerti ya? Coba kasih ini tanda apa gitu ya. Jempol atau apa kalau ini ya kalau ngerti ya, oke, ngerti ya.
Jadi Pulang Malan. bukan Thank you cuma Malan. ya, siapa itu? Suaranya siapa? Oke. Jadi bukan karena cuman isinya doang terus gaya bicara itu nggak penting, enggak. Bahkan harusnya dua-duanya balance. Dari isinya ada nih otak nih, kita mau ngomongin apa ada, terus caranya untuk berbicara tahu juga. Ya, ada kok orang yang isinya ini nggak ada terus ngomong doang. Banyak lagi di Indonesia ngomongnya eh yang nggak masuk logika ya. Kayak tong kosong berbunyi nyaring. Enggak. Jadi kita berusaha untuk berbicara singkat, padat, jelas. Oke? Jadi kita ngomongnya seperlunya sesuai yang memang dibutuhkan orang karena jujur kita juga malas dengerin orang ngomong terlalu banyak ya. Saya juga begitu. Kalau terlalu banyak, intinya apa ya Pak? Sudah 30 menit nih dari tadi kita ngomong. Nggak tahu ini intinya apa gitu ya. Jadi kalau bisa singkat, padat, jelas gitu ya. Terus mitos apa lagi nih? Kalau gugup berarti saya memang tidak pandai untuk berbicara. Saya gemeteran tanganku. Kalau udah ngelihat mikrofon gini, udah gitu ya, shaking. Atau udah ada yang mules ya. Kalau udah gugup, ada yang udah mual, ada yang apa lagi macam-macam ya. Yang Deg-degan. deg-degan ya, rasanya hatinya tidak tenang gitu ya. Oke, teman-teman, gugup itu wajar selama kalian masih hidup. Kalian wajar gugup karena itu tandanya kalian punya jantung yang masih berdetak. Oke, itu satu ya. Gugup itu wajar. Apakah orang profesional yang sudah sering tampil berbicara tidak merasakan gugup? Siapa bilang? Tidak dong, mereka masih merasakan gugup. Tapi pintarnya adalah mereka tidak terlihat gugup. Gitu ya. Ih, tidak terlihat dia gugup. Padahal gemeter-gemeter juga badannya. Cuma kalian tidak tahu. Oke? Dan orang profesional yang sering tampil ini, karena dia sudah sering tampil, dia tahu cara mengontrol badannya. Hingga tidak mengganggu performance-nya, tidak mengganggu penampilannya ketika berbicara. Oke? Jadi itu aja yang bedanya sama yang kita yang baru belajar ini, belum banyak jam terbangnya, jadi belum bisa kontrol diri nih. Sekalinya deg-degan gitu sudah panik sendiri. Dan terlalu terlihat, tiba-tiba bibirnya pucat, putih gitu ya. Kelihatan sekali gugup. Ini keringat sudah kayak biji jagung. Ya, oke. Nah, yang kita harus bagaimana caranya untuk bisa tidak terlihat, gugup, dan kita bisa ngontrol nih. Supaya diri, ini mulut dan otak bisa sinkron. Apa yang di otak bisa kita ucapkan dengan baik. Oke? Jadi 5 mitos itu hilangkan ya, teman-teman. Oke? Jadi Ya, mulai sekarang, yakini bilang semuanya bisa, tapi butuh proses. Oke? Kalau gugup, wajar. Ya, tinggal harus dilatih lagi. Nanti aku kasih spill lagi beberapa cara menghilangkan gugupnya. Mungkin di sini sudah ada yang dapat ebook yang khusus gugup dan nama panggung ya. Nanti kita akan bahas kalau ada lagi ininya. Terus, nah, gimana sih cara kalau kita tuh ngomong biar orang itu tertarik? Itu dulu. Satu, aura. Ini mungkin di sini nggak ada, tapi ini dari saya ya. Dari aura orang, dari lihatnya aja, ada yang pengen kita lihat, ada yang nggak mau kita lihat. Nggak tahu kenapa kan, kayak feeling aja kayak ini kayaknya asik nih untuk dinonton gitu, untuk didengarkan dia ngomong. Ada agak aneh kayaknya auranya, mistis. Ada kan yang kayak jangan-jangan dia penipu gitu kan. Aura-aura itu. Bagaimana caranya buat aura kita positif? Satu, tidak boleh berkata-kata negatif sebelum tampil atau sebelum ketemu orang. Kata-kata negatif itu berpengaruh ke kita. Contoh, teman-teman coba angkat tangannya gini, jempol sama ininya, teluncuknya. Kita tes kata-kata negatif itu apakah mempengaruhi tubuh kita atau enggak. Bahkan sampai sel-sel tubuh kita. Oke, bilang ini enggak, matiin aja mic-nya nggak apa-apa. Bilang kata-kata kasar atau yang negatif buat diri kamu. Contoh, memang saya ini bodoh, memang saya ini tidak bodoh, pandai. tidak Kata-katai pandai. diri sendiri, Ya, rekan bodoh. kulit itu. Semakin kasar, semakin banyak kata-kata Iya, negatif, semakin kasar kulit teman-teman. iya, Saya enggak. memang. Coba kita switch. Sekarang kita pakai kata-kata yang positif. Oke, saya pintar.
Saya baik. Saya Baik. Saya baik. pintar, Saya saya baik. berani, Oke. saya hebat, saya orangnya happy. Oke. Rasakan perubahannya ada nggak? Hebat. Saya pintar, saya berani, saya Oke. baik. Semakin Hebat halus, saya. ya kan? Semakin kita kata-katanya positif, kulit ini semakin halus. Bayangin nggak? Ini kulit berarti seluruh tubuh kita itu merespon kata-kata itu. Jadi amat sangat penting kata-kata negatif dan positif ini ya. Negatif dihilangkan, positif diperbanyak. Jadi misalnya ada yang ngomong, aduh Kak, saya ini tidak bisa ngomong. Saya memang sudah dia menjelek-jelekan dirinya sendiri. Ada tuh yang begitu kan. Isa tidak bisa. Dia saja, dia memang pintar. Saya tidak pintar. Hei, jangan pernah merendahkan dirimu, gitu ya. Biarkan orang lain merendahkan kamu. Jangan mulutmu yang merendahkan diri, karena ini berpengaruh ke tubuh kita. Kalau orang lain mau kata apa, terserahlah. Malaikat catat paling jadi dosa. Tapi kalau kita yang ucapkan, iya memang saya tidak pintar. Iya memang saya tidak bisa. Respon tubuh langsung oke, kita akan mengamini apa yang kau ucapkan. Gitu ya. Selamanya nggak akan bisa. Makanya please, teman-teman biar auranya berubah jadi positif, jangan pernah ucapkan kata-kata negatif. Apalagi sehari ini mau ketemu orang penting, mau ketemu klien, mau ketemu dosen, mau ketemu konsumen gitu ya, atau mau ketemu siapapun orang-orang penting yang memang kamu mau berbicara, harus ucapkan kata-kata positif. Tapi bagaimana otakku ini selalu berpikir negatif, ih jangan-jangan nanti saya akan dibilang sok tahu, sok pintar, sok ini, terlalu lebay atau apa. Kalau otak ini kita kan tidak bisa kontrol ya. Dia kan kata-katanya selalu muncul tiba-tiba. Apalagi yang biasa memang overthinking. Yang kalian lakukan adalah jaga mulutnya. Jangan diucapkan satu kata pun yang ada di otakmu. Oke? Jadi yang terlintas kata-kata negatif, biarkanlah di otak. Yang kita lakukan adalah mengucapkan sebaliknya. Kata sebaliknya yang positif. Misalnya, kalau di otak, ih nanti saya diketawakan. Terus bilang, Insya Allah sebentar semua orang mendengarkan saya, semua orang paham, dan semua orang senang dengan saya. Jadi switch, jadi mulut ini yang kita bisa kontrol. Oke? Biarkanlah otak bermain kemana-mana dia berhayal, tapi jangan diucapkan. Agar aura kita jadi positif. Itu satu ya. Oke, terus kalau teman-teman sudah positif, pastinya jauh lebih tenang kan? Nah ini sedikit buat yang terlalu gemeteran. Ada nggak yang tangannya sampai shaking gini kalau kalau gugup? Ya, Ada ya. Ada Ada gemetaran, satu badan. Ada satu badan. ada, Apa tuh? ada. Malah sampai dengan jantung, Sudah biasanya jadi kebas. deg-degan. sudah mau copot. Oke. Satu ya. Iya, Hindari beberapa makanan ini, minuman ini sebelum kalian ketemu orang penting, sebelum kalian tampil. Satu, kopi. Mohon maaf, kalian pecinta kopi, stop kopi, stop kafein sebelum berbicara. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa kopi. Sebentar, nanti habis kau ngomong sama itu orang, baru kau minum kopimu. Bawa saya kopimu, tapi kau cium-cium saja, ya. Cium-cium saja aromanya. Pausa dulu diminum. Oke, kenapa? Kopi itu mengandung senyawa yang membuat jantung berdebar 2 kali, bahkan 4 kali lebih cepat. Harusnya tadi gugupmu di sini. Karena kopi di sini. Tremor badanmu, tremor. Oke? Jadi hindari kopi, kafein. Bukan cuma kopi yang mengandung kafein, hindari teh, hindari coklat. Karena tiga ini, kopi, coklat, dan teh mengandung kafein. Hindari ya. Oke? Nanti bisa rasakan perubahannya. Tremornya akan berkurang. Oke, itu satu ya. Terus yang punya asam lambung, GERD, ada nggak? Saya Ada asam lambung. anxiety. Sudah Saya kopi, anxiety. tetap, padahal ada asam saya lambung. juga asam lambung. Oke. Anxiety. Rata-rata Anxiety. kayaknya asam Nah, lambung. ya, ini kan GERD itu biasa memang karena terlalu banyak pikiran, overthinking. Jadi ini teman-teman, otak sama lambung ini berteman Jadi baik, parno. ya kan? Jadi semakin kau pikiranmu banyak yang negatif, lambungmu bergejolak. Memang ini berteman baik mereka. Jadi kalau otaknya sudah negatif, lambung ikut negatif. Jadi makanya kalau tiba-tiba kamu gugup, tiba-tiba mual, tiba-tiba diare, tiba-tiba aneh-aneh saja perutnya gitu ya. Nah, selain menghindari kafein tadi, berarti yang kalian hindari adalah makanan pemicu untuk asam lambung. Satu, yang pedas. Hindari dulu yang pedas. Kedua, hindari yang asam. Tapi memang orang kalau ada mah, kepala batu. Nggak orang-orang Palu bilang, tetap dia makan yang pantangan gitu ya. Jangan.
boleh kalian makan setelah kalian tampil, setelah kalian ketemu orang, setelah kalian berbicara. Oke? Jadi yang pedas, asam, sama yang bersantan. Orang Palu, orang Sulawesi pagi-pagi kalau mau ketemu orang jangan makan nasi kuning dulu ya. Makan Boleh ambil makan nasi dulu. kuning nanti makan sebentar setelah habis berbicara, oke? Karena nasi kuning sudah ada santannya, ada lagi Ada sambelnya. rica. Nah, ada ricanya. Memang narasa, tapi perut yang tidak bisa mengontrol, oke? Jadi sudah cukup otakmu ini lagi berproses, jadi lambung ini jangan tambah dikasih stres biar dia tidak bergejolak. Oke, hindari itu ya. Hindari kafein, kopi, coklat sama teh, hindari makanan yang bersantan, asam dan pedas. Oke, aman ya supaya semakin tubuh kita sehat, semakin enak itu. Aura kita tuh makin ceria. Dan selalu gini, selain tadi kita dilarang mengucapkan hal negatif, nah ini juga satu untuk membuat aura positif. Sebutkan 3 kelebihan kamu dan kamu puji-puji dirimu setiap pagi atau setiap sebelum kamu mau tampil. Jangan tunggu orang puji kamu. Kayaknya kalau tunggu orang sampai kiamat akan susah ya. Biar yang sudah punya pasangan tidak tiap hari dia puji-puji kita ya. Oke, jadi bilang, hari ini kamu memang terlahir, terserahlah kalian selebay-lebaynya. Pokoknya buat diri itu senang sendiri. Karena ketika kita happy, auranya keluar. Ketika kita senyum, senyum itu menular. Ingat ya, ketika ada orang senyum, rasain nggak ketika kita ketemu orang, orang itu senyum. Kita tidak kenal dia siapa, tapi kita otomatis, juga kayak, padahal dia tahu, siapa yang lewat ya?" Karena dia senyum, otomatis tubuh kita merespon. Tapi coba lihat orang yang mukanya judes yang kita juga langsung otomatis, itu otomatis. Jadi senyum menular, muka judes juga menular. Jadi usahakan bagaimana caranya kita senyum, makanya puji-pujilah diri sendiri. Atau lakukan, nah ini selain itu kalian cari satu hal yang cepat membalikkan mood kalian. Kalau yang suka dengar musik, simpan memang playlist playlist lagu yang buat kalian happy. Jangan lagu galau. Ya Allah, lagu siapa? Yang yang Bernadia, hilangkan dulu itu di list kamu ya. Nggak usah dulu dengerin lagu galau pagi-pagi, membuat aura kalian jadi negatif. Lagu yang happy, yang up, yang kata-katanya positif. Jangan pagi-pagi sudah lagu galau. Ya Allah, hilangkan itu ya. Ya, kalau yang suka musik, dengerin pilih lagu-lagu yang katanya positif. Kalau yang suka makan, sediain cemilan-cemilan, tapi bukan coklat, bukan kopi, oke? Entah strawberry, vanilla, apapun. Kalau yang suka makan, habis makan langsung happy, gitu. Atau yang punya pacar, punya pasangan, telepon pasangannya. Yang doain aku, gitu misalnya. Atau yang punya anak, bisa telepon anak ya. Biasanya kalau yang punya anak itu pasangan sudah di nomor 3, anak nomor 1 gitu ya. Dia akan jadi lebih happy kita kalau lihat muka anak, dengerin suara anak, jadi happy. Atau ingat uangnya. Ah, buat yang kerja, ih saya mau ketemu klien, saya harus ini, saya harus bagus. Uangnya yang kalian ingat-ingat ya. Karena uang itu kayaknya nomor 1 ya membuat kebahagiaan. Ingat duitnya. Kalau kerja lagi capek, malas kayak saya mau pergi kantor. Het, oke saya butuh uang, saya langsung semangat. Gitu ya. Jadi cari satu hal yang bisa cepat men-switch mood kalian yang tadinya bete, al- nggak happy, langsung jadi happy seketika. Itu disiapkan. Ada yang mau nonton lawak, stand up comedy, terserah. Siapkan di handphone boleh, bahan-bahan itu yang memang kalian siapkan. Kalau makanan kalian bisa bawa ya. Kalau kopi jangan diminum dulu, dicium-cium aja aroma kopinya ya. Oke, sudah ya. Berarti teman-teman sudah tahu ada 5 mitos yang kita hilangkan, sudah tahu apa yang tidak boleh kita ucapkan, dan sudah tahu apa yang harus kalian lakukan sebelum tampil. Ini ya, ini di luar dari persiapan skrip, isi apa yang kita mau sampaikan ini untuk membuat tubuh kita happy dulu, auranya positif dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau kita lanjut? Hmm. Ya, ada yang mau Lanjut. tanya? Siapa yang mau nanya nih? Mau bertanya Kak Zuldan. Oke, silakan. Jadi saya mau bertanya soal yang kembalian ke gugup tadi Kak. Saya Oke, dan dari kecil toh saya tuh punya salah satu gangguan, saya sering gagap ketika sudah gugup sekali. oke, Hmm. Nah, tapi itu terjadinya yang paling sering itu pas SMP dan SMA. Sekarang oke, ketika kuliah justru gagapnya itu semakin berkurang. oke. Apakah
Itu bagaimana cara menanggulangi itu Kak? Karena kalau sudah gagap itu kan bisa merusak seluruh rangkaian aktivitas pada saat saya berbicara toh. Mm-mm. Saking gugupnya saya bahkan sampai tidak tahu harus betul-betul stuck saja kayak tak kancing mulut gitu. Oke, Apakah ada teman. Ada trik untuk tipsnya? ah Oke, siap. Ada yang begitu juga tidak yang sama kayak Zulhan? Ada Hampir yang semua. tiba-tiba gitu. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih Zulhan pertanyaannya ya. Oke, ya gagap itu kalau Zulhan tadi bicara kan berarti dia tidak sebenarnya tidak gagap orangnya. Cuma nanti gugu baru gagap. Ada temanku di kuliahku tuh memang dia gagap kayak Ajis gagap. Betul-betul gagap. Tapi kalau menyanyi langsung lancar. Kalau mengaji lancar, entah kenapa itu ya. Itu fenomena. Memang dia asli gagap. Tapi memang kita yang biasa ini, kalau ngomong biasa santai-santai lancar. Tapi ketika ada tekanan, ngomong sama orang penting, ketika harus di situasi tertentu, mulai tak kunci ini rahang. Oke? Kita kita latihan fokus dulu ya. Otak sama lidah kita sinkronkan. Cara menghilangkan gagap ini ya, coba dicatat, tulis tiga kata ini. Cangkir, kencur, cengkeh. Sudah dicatat? Cangkir, kencur, cengkeh. Jadi yang saya bahas di sini kebanyakan di luar dari ebook. Makanya ini hal-hal yang mungkin kalian nggak dapatkan di ebook yang kalian baca. Ini memang yang cuma yang bisa ketemu saya langsung. Dapat rahasianya. Oke, sudah dicatat ya. Cangkir, apalagi yang kedua? Kencur, Kencur. cengkeh. Oke, sekarang kenapa gagap? Kenapa belibet? Kenapa keserimpet lidahnya? Dibilang otak bilang A kok mulut bilang Z? Ada yang sering begitu? Berarti otak kamu lagi tidak sinkron sama lidah. Tidak sinkron nih otak sama mulut. Kita harus menyelaraskan dulu. Caranya adalah mengucapkan kata tadi, kita pakai pernapasan dulu deh biar kalian tenang. Jadi ini nama teknik nafasnya 3-5-3. 3 detik tarik nafasnya, 5 detik tahan, 3 detiknya hembuskan. Oke? Kalau gugup, lagi tegang, lakukan teknik pernafasan 3-5-3. Tarik nafas sekali lagi, biar teman-teman tenang, 5 detik tahan, biar oksigennya masuk ke otak, 3 detik hembuskan. Oke? Ini lakukan 3 kali ya pernapasan. Atau lagi betul-betul jantungnya berdebar, lakukan pernapasan ini. Oke. Sekarang untuk menyelaraskan tadi pakai 3 kata. Pelan-pelan dulu. Syaratnya adalah sebutkan 3 kata tadi 5 kali dengan catatan artikulasinya harus jelas. Artikulasi itu pengucapan A, semua huruf A, B, C, D sampai Z itu jelas. Oke? Saya kasih contoh. Cangkir, kencur, cengkeh. 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 5 kali tidak boleh salah, harus betul pengucapannya. Dari pelan dulu, coba semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Cangkir, Cangkir, kencur, cengkeh. Cangkir, cangkir, kencur, cangkir, cengkeh. kencur, Cangkir, cangkir, kencur, cangkir, cengkeh. cangkir, kencur, Cangkir, kencur, cengkeh. Ya Cangkir, kencur, Allah. cengkeh. Astagfirullahaladzim. Cangkir. Kenapa? Tunggu. Bawa. Kalian Zoom ini bawa air minum tidak? Minum dulu coba. Minum dulu semuanya. Kayak kekurangan oksigen ini ya. Oke. Teman-teman, kalau lagi ngeblank, lagi gagap, intinya kita butuh oksigen. Satu, tadi tarik nafas, 3-5-3. Kalau tidak mempan, minum air. Jangan kopi, jangan teh, jangan jus. Air putih. Kita butuh oksigen di dalamnya. Saya tidak promosi ini ya. Oke, sudah minum, Sama. tenangkan diri. Oh sama, Kristalin. Minum dulu, minum. Biar otaknya ini full oksigennya. Aduh, kenapa? Sudah cungku, macam-macam ya. Oke, Kencur, kalau kencur, tidak cengkeh. bisa dihafal, tulis aja, tulis. Baca, dibaca. Jangan andalkan otak yang otak ini ya. Baca saya tulisannya dibaca. Cangkir, kencur, cengkeh. Oke. Nah, sekarang sudah minum, sudah tenang, baca saja ya. Jangan coba mengingat. Kita baca tulisannya. Oke, sekali lagi, lebih fokus ya. Sekali lagi lebih fokus. 1, 2, 3. cangkir, 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 kencur, Cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh. kencur, cengkeh, Cangkir, cangkir, kencur, kencur, cengkeh. cengkeh, cangkir, Cangkir, kencur, kencur, cengkeh, cengkeh. cangkir, kencur, cengkeh, Kencur, cangkir, kencur, cengkeh. cengkeh, Cangkir, cangkir, kencur, kencur, cengkeh. cengkeh, Oke, berikan Cangkir, tepuk tangan kencur, cengkeh. dong. cengkeh. Cengkeh.
Seru banget ya melihat kekisruan hari ini. Oke, memang tidak langsung lancar. Itu butuh latihan. Jadi nanti di rumah latihan terus, yang khususnya pagi-pagi. Jadi pagi-pagi sebelum ketemu orang latihan itu ya. Cangkir, kencur, cengkeh pelan-pelan. Cangkir, kencur, cengkeh, cangkir. Nanti kalau udah jago nih, udah lima bagus, naikin speednya. Cangkir, kencur, cengkeh. Pokoknya sampai kalian bener-bener otak sama lidah udah nyatu jadi satu. Itu ya. Ya, untuk mengurangi belibet, gagap, kita memang harus membuat otak dan mulut kita nyambung. Caranya tadi begitu ya untuk latihannya. Oke, semoga bisa dipraktekkan nanti Zulhan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menurut di ebook ya, kita ke ebook dulu. 3 kunci utama jadi pembicara yang menarik. Yang pertama, jadi diri sendiri. Ya. Jadi bukan berarti kalian jadi pembicara, kalian harus berubah. Misalnya, oh saya ya kayaknya keren deh kalau kayak Deddy Corbuzier. Jadi kalian mengikuti gayanya. Enggak, gitu ya. Jadilah diri sendiri. Karena kalau makin kalian buat-buat itu makin aneh orang. Kenapa? Karena kita nggak nyaman. Karena itu bukan diri kita. Kita berpura-pura. Orang lain juga, kenapa dia ini aneh? Makin aneh. Jadi diri sendiri ya, supaya kitanya enjoy, ketika ngomong jadi lepas. Tapi bukan berarti jadi diri sendiri, kata-kata jadi tidak sopan. Jadi ikut gaul, anjir, anjay. Enggak ya. Jadi pembicara, di sini kita usahakan pembicara yang baik, bertutur kata baik, yang ketika semua orang mendengarkan kita ngomong itu semua nyaman. Ya, kecuali kalian di tongkrongan, di kafe, sama temanmu boleh lah. Tapi ketika profesional ketemu orang, kita usahakan bersikap yang baik, pakai attitude gitu ya. Oke? Bukan berarti kalian jadi diri sendiri, kalian selepas itu tetap ya ada aturannya ya. Yang penting kalian dari gaya, ini biasanya baju harus bagaimana senyaman kalian, tapi rapi gitu ya. Karena kalau bajunya tidak nyaman saja, kalian pasti lebih fokus ke baju, tidak rapi. Ih, jelek sekali saya pakai baju warna ini. Cuma fokusnya ke situ, oke, tidak fokus ke yang kita mau omongin gitu ya. Terlalu fokus yang lain. Jadi usahakan memang pakai baju yang senyaman mungkin. Kalian nyaman, tubuh kalian nyaman, ini otak jadi bisa berproses dengan baik gitu ya. Terus jadi diri sendiri, tapi kalau kalian punya idola, contoh, kalau saya caranya begini, kalau ada idola, saya coba ikut gayanya. Tapi mau 100%, 1000% kita berusaha, tidak akan sama persis dengan orang ini, pasti. Dari cara ngomongnya ya. Tapi kita akan menemukan gaya kita sendiri. Kalau kita mencoba dia. Yang penting yang kita ikut ini betul ya, rule-nya ya. Contoh saya pengen ngomongku tuh bagus tertata rapi seperti Najwa Shihab. Wah, kamu ikut tuh caranya. Kalau kayak Najwa Shihab, pasti dia menulis. Karena tiap kata-kata itu kayaknya terangkai dengan sangat baik gitu ya. Kalian bisa ikut kayaknya, tulis kalimat-kalimatnya. Boleh kalian juga tulis apapun yang dia ucapkan, kalian coba ucapkan hal yang sama dengan gayanya dia, gesturnya dia. Tapi nanti ujungnya akan jadi warna kalian. Nggak akan mungkin kayak Najwa Shihab. Oke? Jadi kalau ada idola, itu menjadi sebagai patokan. Oh, patokanku ini nih. Jadi gayaku mengikuti dia. Kalian sudah punya role model nggak? Siapa pembicara yang kalian rasa itu bagus sekali dia ngomong? Yang cowok cari yang cowok, yang kalau bisa yang suaranya sama, yang nada suaranya, tone suaranya sama. Yang kalau ngebas suaranya cari. Kalau kalau saya agak tipis suaraku kayak Desta mungkin. Saya kayak stand up comedian kayaknya gayaku kayak si misalnya Indra Jegel gitu. Agak Kalau ngehe. di Palu ada Arya. Nah, kalau dipaluin Apa? ada Arya yang suaranya serak-serak basah. Ya, Kalau kayak kayak Venus. Arya. Heeh. Atau yang lebih berat lagi ada Julius gitu yang kalau di Palu ya. Nah, kalau kalian punya idola, lihat dia, perhatikan dia ngomong, kalau bisa catat, ikuti, coba ikuti. Yang susah kalian tidak ada role model. Kalian mau ikut siapa? Itu yang susah. Kalian ngambang kayak kalian di kapal nih atau di perahu, kita mau ke kiri, mau ke kanan, mau kemana? Kesasar lah. Karena kalian tidak punya tujuan. Siapa yang kalian mau ikuti? Makanya penting juga memang harus ada idola yang kalian bener-bener pengen seperti dia skill ngomongnya dan butuh mentor. Mentor ini untuk mengarahkan bener nggak yang kalian lakukan. Jangan kayak, oh kayaknya sosok pinter deh. Bermodalkan ChatGPT, ya, bermodalkan AI. Terus kalian tiba-tiba sudah merasa jago. Padahal itu sudah di luar ininya.
Jadi usahakan kalian cari role model dulu nih siapa idolanya, terus kalian perhatikan, terus cari mentornya. Nah, sini saya sebagai mentor yang mengarahkan ya, harusnya kalian ke sini nih, jangan ke kiri, jangan ke kanan, nanti kalian masuk jurang misalnya gitu. Saya memberikan peta arahan. Nah, untuk menuju model kalian, siapa sih idola kalian? Gitu. Jadi tentukan dulu idola kalian siapa. Apakah YouTuber? Apakah siapa sih ya? Keren-keren ya? Eh, siapa ya idola anak-anak sekarang? Kalau kayak anak muda, kalau Zulhan idolamu siapa Zulhan? Ferry Irwandi. Wah, Ferry Irwandi. Oh, ngomongnya dengan gayanya Ferry Irwandi. Nah, itu orang pinter banget ya. Keren banget tuh kata-katanya. Yang cewek siapa lagi ya selain Ferry Irwandi? Coki Kalau Sitohang. merasa siapa? Coki Sitohang. Siapa? Oh iya, kalau cowok Coki Sitohang bagus banget. Apalagi kalau dia nge-MC ngomong apapun, pas dia ganteng ya. Jadi kita gitu. Ngelihat dia kayaknya sudah terbayarkan deh. Boy William yang kayak so Inggris-Inggris yang kalau mau ala Inggris-Inggris ya Boy William bisa cowok. Yang cewek mau Inggris-Inggris sih bisa Cinta Laura kalau kalian merasa kalian blasteran. Cari role modelnya ya yang kira-kira warnanya kalian bisa ikuti dikit gitu, yang warna suaranya hampir sama, yang gaya stylenya hampir sama, yang itu kalian merasa, ih kayaknya ini hampir kayak aku deh gitu, supaya kalian bisa ngikut caranya. Jangan yang kalian ini anak yang selengean misalnya, tapi gayanya minta kayak Deddy Corbuzier, itu kayaknya agak berat ya, berat banget. Cari yang mendekati, supaya kalian bisa ikuti, ya, oke? Jadi PR-nya itu, kira-kira ada siapa? Jangan cuma satu, kalau memang karena biasanya satu itu ada plus minusnya. Cari dua atau tiga referensi. Oke? Nah, teman-teman kalau sekarang ini ya, orang itu bisa menarik berbicara, intinya dia ngomongnya terstruktur, rapi gitu. Alurnya enak, jelas gitu. Ada orang ngomong misalnya, ya hari ini saya mau bahas tentang public speaking, tiba-tiba tadi malam tiba-tiba dia curhat. Perasaan tadi kita dengarkan kamu ini bukan ini gitu. Kenapa kok tiba-tiba ganti topik? Itu kan alurnya tidak jelas. Belum satu selesai diselesaikan ngomong, tiba-tiba eh langsung pindah ke topik yang lain yang tidak nyambung. Itu kan buat pendengar juga biasa agak bete ya. Jadi kalau bisa teman-teman, walaupun memang otak tiba-tiba mengingat sesuatu, selesaikan dulu yang di awal. Caranya adalah ditulis. Pentingnya menulis skrip. Buat struktur. Jadi tulisnya yang ini biar rapi. Yang sudah ikut kelas saya pasti tahu. 5W1H. Yang sudah kuliah di sekolah pasti sudah diajarkan dong. 5W1H. Kita buat struktur yang rapi. Supaya yang kita sampaikan singkat, padat, jelas. 5W1H. W yang pertama apa? Ada yang tahu? What? Ya. Oke, what? Aduh, saya pikir tidak ada yang tahu satupun di sini. Oke, 5W1H. What? Yang kedua, Where? apa lagi? Who. Ada who, oke. Where? When? Ada where. Where? When? Ada when. Why? Why. Who? Why? Terakhir Why? How? how. How? How? Oke. How? Jadi ini sesuai dengan ketika kalian buat skripsi, sesuai dengan ketika kalian buat karya ilmiah, sama atau wawancara orang. Sama. Kita tuh ngomong presentasi, intinya ini 5W1H. Ini isinya. Kalau ini tidak terjawab, kalian ngomong tidak ada isinya. Cuma omong kosong, biasanya cuma cerita kan yang tidak penting. Itu terlalu banyak kata-kata. Ini yang biasanya ngomongnya terlalu nggak ada isinya ya. Selamat siang Bapak, Ibu. Hari ini terima kasih telah mengajak saya ke sini. Ih, senang sekali saya. Apalagi kemarin Bapak tawari saya, kita kemarin ngopi-ngopi. Ih, apa? Apa? Sudah 10 detik saya dengarkan cuman menyapa-menyapa, mengingat-mengingat kejadian. Kita kan mau langsung isinya. Intinya mau bahas apa nih, Pak? Gitu. Ini sering dipakai politisi sih, supaya kelihatannya kayak kita ada bonding, kayak akrab. Tapi kan kita yang tidak akrab dan kau kan jadi malas dengernya kan. Karena yang cuman happy temanmu yang kau ajak tadi bicara itu yang kau bahas. Kita yang menyimak ini tidak paham. Kalian ngelongki kemarin tuh ngapain? Kita tidak paham. Kita maunya apa nih? Makanya what? Apa? W yang pertama what? Apa yang kalian mau kasih tahu? Apa yang kalian mau bahas nih? Temanya apa judulnya? Itu satu. Why? Kenapa? Kenapa kalian harus didengarkan? Kenapa tema ini penting? Contoh,
Why? Ini saya bahas tentang jadi pembicara yang menarik. Why? Apa? Kenapa kalian Kenapa? harus belajar menjadi pembicara menarik? Karena banyak orang yang ngomong, orang lain tidak tertarik, tidak mau mendengarkan karena tidak menarik pembicaranya. Banyak yang merasakan ketika ngomong tidak didengarkan. Why? Itu kenapa alasannya ya. Jadi tadi what judulnya, why alasannya. Kenapa kalian tema ini penting nih Hmm, dibahas. Kalau bisa singkat pada jelas aja ya. Jadi Kenapa? ngomong gak usah terlalu panjang. W yang ketiga, Oke. siapa nih? Biasanya nih, siapa sih yang butuh Siapa? ilmu public speaking ini? Siapa sih orang-orang yang butuh untuk jadi pembicara yang menarik ini? Semua profesi. Jadi orangnya nih siapa? Jadi siapanya ya. Terus when, kapan? Kapan ilmu ini kalian butuhkan? Di kantor, Kan di ilmu. kampus, di rumah, ketika sama orang penting gitu ya, klien. Jelas kapan? Di mana? Lokasinya di mana? Jadi kapan ini dari waktunya, ya where-nya ini di mana? Dan terakhir, how? Bagaimana caranya belajar jadi pembicara yang menarik? Intinya itu kan, 5W1H. Hmm, Setelah kalian jelasin itu, orang sudah, oh oke, sudah dapat ilmunya. Ya bisa 10 menit sih sebenarnya bahas itu. Jadi apapun ya. Kalau kalian lagi presentasi, Di mana? lagi komunikasi dengan orang, tapi kalau isinya sambutan, Apa? Kenapa? Siapa? Kapan? Di ya mana? boleh dicatat. Kalau bingung bahasa Inggris, catat bahasa Indonesianya. Apa, mengapa, kenapa, ya siapa, Kenapa? Apa? kapan, di Kapan? mana, Hmm, hmm. bagaimana, how, bagaimana caranya, bagaimana solusinya. Gitu ya. Ini isinya, Bagaimana? strukturnya yang rapi, ya. Bisa lah kalian buat skrip. Jadi buat skrip nanti, Lihat. jadi teman-teman kalau mau bicaranya bagus, please ditulis. Ditulisnya berdasarkan apa? Berdasarkan 6 pertanyaan ini, 5W1H. Apa temanya? Lima. Terus buat poin-poinnya dulu, ini namanya poinnya ya. Temanya apa, kenapa? Lima. Jawab dulu tuh pertanyaan. Lima. Baru tambahkan 5W. salam di awal. 1H. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Zakira Mayani. Hari ini saya akan membahas tentang temanya pentingnya menjadi pembicara yang menarik. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang berbicara merasa tidak menarik gitu, atau merasa tidak pernah didengarkan. Karena kita juga sebagai pendengar juga sering tidak mendengarkan orang yang tidak menarik, misalnya gitu. Enak kan? Jadi tulis poin-poinnya dulu, jawab pertanyaan 5W1H tadi. Setelah itu baru buatkan satu skrip, rangkaian dari salam pertama, salam awal, perkenalan diri, baru tuh lanjut poin satu, kenapa, temanya apa, kenapa kalian bahas tema ini. Tuh, baru terakhir setelah itu, setelah how bagaimana caranya bla bla bla, langsung kesimpulan. Jadi intinya kalau menjadi pembicara yang menarik ini belum pada intinya ya. Jadi masih tahap untuk menulis skrip. Terus salam penutup. Untuk jadi pembicara yang menarik diawali dengan menulis. Tidak ada pembicara yang langsung jago merangkai kata, otomatis di otaknya yang terbatas ini tidak bisa. Jadi kalian merangkai katanya itu di tulisan. Jadi berpikirnya itu saat menulis. Baru latihan baca. Nanti baca sampai kalian baca seperti tidak membaca. Gitu ya, tahapnya ya. Supaya rapi alurnya. Supaya kalian terbiasa ngomongnya rapi dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana lagi nih pembahasannya. Tiba-tiba curhat di tengah ya, jangan ya. Oke. Nah, ini lagi. Yang ketiga menarik itu gunakan storytelling, humor, atau analogi. Nah, kalau analogi ini kayak perumpamaan. Biasanya saya susah untuk ada guru di sini. Kalau susah untuk menjelaskan, cari analogi yang paling sederhana, perumpamaan. Ya, yang relate di audiens kamu, penonton kamu. Contoh misalnya, audiensnya anak-anak muda nih. Kita lagi bahas jualan misalnya. Marketing misalnya. Kalau kita mau jualan itu kita butuh satu sosok yang bisa membuat orang itu tertarik untuk membeli barang itu. Karena kalau orang itu yang pakai, kita merasa ih keren. Kita ambil contoh artis luar negeri. Hah, siapa itu? Orang yang misalnya orang-orang Palu, siapa itu? Saya tidak mengerti siapa. Tapi coba contohnya adalah influencernya misalnya Cinta Laura yang pakai, yang relate. Jadi kita pakai analogi-analogi itu yang relate, yang masuk di akal audiens. Makanya penting kalian tahu audiensnya umur berapa nih yang nontonin saya. Bapak-bapak kah, ibu-ibu kah, remaja, anak kecil,
Ketika nanti kalian menjelaskan, kalian bisa cari analogi yang sesuai dengan audiensnya. Perumpamaan-perumpamaan itu ya. Semakin sederhana perumpamaan kalian, semakin relate, semakin kayak, ih iya ya. Oh, atau kalian mau jualan laku gitu ya. Kalian butuh sosok untuk membantu mengiklankan. Contohnya soal Palu. Nah, karena di Palu kan tahu dong soal Palu. Kalau lihat di soal Palu, oh pasti bagus nih gitu. Pasti orang mau beli nih misalnya gitu. Pasti terpercaya nih tempatnya. Karena sudah diposting soal Palu misalnya. Tapi coba eh, posting di akun apa itu? Ternyata itu akun yang di Aceh atau akun yang di Jakarta. Kan tidak relate di kita. Jadi cari analogi yang relate. Kedua, kalau yang lucu, punya selera humor, boleh masukkan sedikit-sedikit punchline-punchline yang membuat orang itu jadi senang. Kalau memang kalian punya bakat lucu ya, atau kalian merasa, ih memang saya lucu. Tapi kalau tidak lucu, tak usah dipaksa. Nanti orangnya kayak, mau ketawa, Dari iya garing. Memaksakan, terlalu memaksakan. Jadi itu bukan diri kamu. Intinya ini boleh dipakai kalau memang kamu orangnya suka bercanda. Oke? Tapi catatannya, kalau kalian bercanda, jangan kalian yang ketawa dulu. Belum belum mulai bercanda sudah ketawa. Tahu itu lucu sekali. Apa yang nonton, ha? Selesaikan dulu bicaramu, biar orang ketawa dulu, baru kau ketawa gitu ya. Kalau mau pakai humor. Jadi tadi ini gaya bicara ya. Entah tadi pakai analogi, perumpamaan yang relate ke orang. Jadi contoh-contohnya kalian pakai relate ke orang yang lebih orang bisa pahami. Yang kedua, kalau mau pakai humor boleh, tapi please jangan dipaksa kalau kalian memang tidak selucu itu. Kalian tidak punya selera humor atau sense humor, ya. Yang ketiga, ini storytelling. Ini semua orang bisa pakai. Storytelling ini kayak berbicara, ngomong sehari-hari, gayanya kayak ngomong sehari-hari. Lebih tepatnya kayak bak omongin orang, kayak bak gosip. Kan kalau perempuan kayak, hei kok tahu di sana itu langsung "Hah, apa tertarik orang karena gayanya itu kayak seru gitu kan. Kalau hari ini saya akan membahas tentang kaku sekali kan, itu kayaknya kita baru mendengar di awal, kayak kuliah, berat sekali, pejabat banget gitu. Gaya yang bahasanya terlalu formal, jadi tidak ngena. Tapi kalau gayanya storytelling bercerita, itu lebih ngena. Karena kita kayak ngomong sama teman gitu. Tahu nggak ini? Ini gitu. Jadi orang lebih nyaman gitu ya. Jadi bawa gaya storytelling karena orang Indonesia orangnya kepo. 90% lebih suka berita tentang orang lain dibandingkan ilmu atau penemuan. Karena memang kita kepo. Jadi caranya buat orang nyaman pakai gaya storytelling. Makanya kenapa konten-konten yang di TikTok sekarang itu selalu hooknya atau 5 detik pertama. Saya tidak suka barang ini, menyesal saya beli ini. Biasanya pemancing supaya orang nonton kontennya. Padahal ujung-ujungnya menyesal kenapa saya tidak beli 5. Padahal bagus banget. Iklannya begitu. Jadi kenapa? Memang begitu, orang Indonesia kepo. Harus dibuat dia penasaran. Ih, kenapa dia marah-marah? Ih, kenapa dia tiba-tiba meraju? Ih, kenapa tiba-tiba dia begini? Membuat sesuatu supaya orang penasaran. Makanya gayanya storytelling. Oke? Jadi kalian ngomong, pakai gaya yang kalian sehari-hari ngomong. Kalau orang Palu, saya pakai bahasa Palu, tidak apa-apa juga. Yang penting audiens mengerti ya. Jangan pakai bahasa Palu, tapi kalian di Jakarta. Jangan. Di Makassar, kalian di Makassar pakai gaya Makassar. Asal audiensnya orang Makassar. Ya. Gaya kalian makanya jadi diri sendiri lebih enak, jadi gayanya nanti ngomongnya enak kayak sehari-hari gitu ya. Oke, jadi itu untuk membuat daya tarik bisa pakai humor, bisa pakai storytelling ala-ala kita ngomong sehari-hari kayak ngomong sama temen kayak curhat. Ketiga, atau pakai analogi, analogi contoh tapi yang lebih relate ke orang lain. Oke, sampai sini ada nggak yang mau ditanyain atau lanjut? Oke, nah kita lanjut. lanjut. Kalau belum ada kita lanjut ya, keempat yang tadi nih, ini saya sudah bahas tadi tentang hook untuk membuat orang menyukai kita nih. Ini cara yang sekarang yang sering dibuka adalah buka dengan hook. Hook ini adalah sesuatu yang membuat orang tertarik di awal. Makanya konten-konten 5 detik awal itu buat orang penasaran. Entah dia dengerin marah-marah, entah dia awasnya ketawa kayak podcast tiba-tiba ketawa aja. Kita bingung, ih apa yang lucu ya? Jadi kita nonton. Kita kan penasaran kan. Buat orang itu penasaran di awal. Makanya ada hook
Sebenarnya 10 sampai 20 detik, tapi tahu nggak sekarang gara-gara nonton TikTok, masyarakat Indonesia itu cuman bertahan di 5 detik awal. 5 detik tidak menarik dia di awal, langsung tidak mau didengar. Gara-gara kita selalu banyak nonton TikTok, 5 detik awal tidak bagus, swipe. Makanya kalau dilihat orang sekarang, ih tidak bagus dia langsung kalian ambil handphone, lebih baik nonton TikTok. Gitu ya. Jadi usahakan kalian 5 detik awal pembukaan langsung dar. Apa yang bisa dilakukan di ebook ini ada nih beberapa. Jadi bisa muncul dengan pertanyaan. Judulnya sini kan, pernah nggak kamu merasa gugup? Makanya tadi di awal ada yang merasa gugup, masalahnya apa? Boleh dengan pertanyaan. Supaya orang langsung eh, ikut berpikir, langsung menjawab, oh iya, kita membangun interaksi. Kalau kenapa maksudnya pertanyaan di awal saat kita mau presentasi atau bicara, kita membangun bonding. Caranya dengan interaksi dengan orang, interaksi dengan audiens. Biar orang itu jadi dekat dengan kita. Makanya penting kita komunikasi dulu, bertanya dulu atau semua sudah pada makan atau semua sudah hadir gitu. Oke, oh belum makan, sabar ya saya juga belum makan gitu misalnya ya. Yang penting audiens menjawab itu sudah menjadi sebuah interaksi. Biasa dibilang namanya ice breaking. Ice breaking itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk memecahkan istilahnya kebekuan ya. Yang tadinya kan kita ini tidak terlalu kenal nih. Ketika kita lagi komunikasi ada tuh. Oh, ternyata tidak semenakutkan itu pembicaranya ya. Atau kita sebagai pembicara tidak semenakutkan itu ya audiensnya ya. Ternyata audiens mendengarkan saya. Pembicara juga kalau kita melemparkan pertanyaan menjadi bahan, oh ternyata kita didengarkan. Kayak tadi, oh ternyata Afdal eh, atau ternyata tadi Awad atau Zulhan mau bertanya berarti mereka dengarkan saya. Itu sebagai ini kita ya, jadi pembicara. Jangan jadi pembicara, kalian bicara terus, 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 terus. Tidak pernah bertanya ke audiens, ternyata audiens sudah tidur. Ya, kalian asik ngomong terus. Banyak yang begini, yang penting selesai saya bicara cepat, cepat, cepat. Kasih cepat-cepat saja yang penting. Sudah selesai, baru pulang. Hei, bukan begitu ya. Harus kalian bertanya. Sebenarnya kalian tuh malu kan? Kenapa saya tidak ada yang bertanya ya? Kenapa tidak yang berinteraksi? Harusnya itu jadi PR, berarti kan tidak didengar. Oke? Jadi usahakan di awal bertanya. Entah itu apa kabar, sudah makan, atau sesuai tema ya. Kayak, "Ih, apa yang buat kau tidak pede? Atau apa yang membuat kamu takut ngomong di awal?" Supaya mereka menjawab. Ih, berarti saya didengarkan. Atau minimal dari salam. Itu kan awal banget, 5-10 detik awal, salam. Kalau salam tidak dijawab, berarti kita tidak menarik. Itu satu ya, kunci. Baru begini kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening, tidak ada yang jawab. Berarti kita tidak didengar. Ada yang sering begitu, salam pembuka tidak ada yang jawab. Ada. Kenapa? Mungkin Ya, begini kayak, mungkin begini kayak yang membuat. tidak ada. Ah, siapa? Siapa yang situ punya pengalaman? Atau tidak saya tidak perhatikan Kak, entah dijawab atau tidak, saya tidak perhatikan itu. Saya bicara terus soalnya. Ada Tapi yang kalau Mm-mm. eh, saya berbicara, saya Mm-mm. memberikan salam, mungkin Mm-mm. pelan, tapi mereka perhatikan sehingga mereka menjawab seperti Oke, itu. oke. Jadi ini tips ya. Satu tanda kalian didengarkan atau tidak dari salam. Itu tanda awal banget. Kalau salam tidak dijawab berarti kalian tidak menarik. Kalian sudah harus waspada gitu ya. Kenapa tidak menarik? Biasanya begini orang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya Allah datar. Heh, kita juga kita juga melongo ya sebagai penonton ya. Cuma begitu responnya karena kalian tidak semangat, nadanya datar. Terus habis salam, lanjut bicara terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kapan waktunya orang mau jawab? Coba, kapan? Kamu ngomong terus dari tadi. Kita mau jawab cuma dalam hati, gitu kan? Jadi caranya adalah naikin nada intonasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik nadanya ya di akhir ya. Terus selamat siang. Dan kasih jeda 3 detik setelah salam. Oke? Supaya orang salah pas selamat siang. Kita kan langsung siang. Ikut tuh, ngikut. Jangan selamat siang, siang. Kita kan jadinya mau ngikut agak segan gitu kan. Karena nada terakhir kalau tinggi nadanya, ini namanya intonasi ya. Ketika disalam selamat siang, otomatis kita akan menjawab secara tidak sadar.
Tapi berikan jeda 3 sampai 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinek nadanya. Atau kalau di forumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kan dengarkan MC ngomongnya begitu. Dan jedanya ada, nunggu, nunggu orang jawab. Tapi kalau tidak dijawab bagaimana? Ulangi. Ah, kayaknya kurang semangat ya. Tapi lagi dong, padahal menjawab salam itu wajib. Kita tambahkan dengan ancaman. Supaya mereka langsung, sadar, sudah bicara tadi dia, tapi saya tidak dengar. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita tuh tenang. Berarti ketika semua sudah menjawab, nah berarti mereka sudah dengerin kita. Baru lanjut kalau ngomong ya. Oke, itu ya. Jadi tanda kita menarik di awal bicara itu dari salam. Kalau salam tidak dijawab, berarti kita kurang menarik. Caranya adalah diulang saja. Suruh lagi diulang. Supaya audiensnya langsung ke kita fokusnya, tidak ke yang lain. Oke, habis salam mulai dari pertanyaan. Sudah makan tuh belum? Apa kabar? Bangun bonding dengan pertanyaan. Atau ada yang merasa pernah gugup tidak bicara? Atau saya merasa tidak pede tidak? Sesuai tema ya, sesuai tema kalian bahas. Satu aja, yang penting ada satu dua orang menjawab sudah selesai. Berarti kalian sudah membangun bonding, kalian sudah menarik nih atensi mereka, lanjut bahas materinya. Oke? Selain pertanyaan, bisa juga ada fakta menarik. Ternyata Indonesia rata-rata IQ-nya cuman kalian pakai fakta yang mencengangkan. Kalau kalian tidak punya pertanyaan ya. Supaya, masa? Masa? Biasanya itu dimulai dari fakta yang sangat mengejutkan tuh biasanya orang langsung, kenapa bisa? Ternyata orang Palu di Palu ini sudah banyak, hampir 40% yang terkena HIV. Hah? Masa? Nanti orang dengan gimmick seperti itu, jadi orang tertarik. Sesuai pembahasan ya. Jadi kalian cari tema yang kalian bahas ini faktanya unik apa nih? Yang buat orang penasaran. Bisa dari fakta atau cerita. Pakai cerita singkat. Dulu, kalau guru-guru kebanyakan pakai begitu ya. Dulu saya itu punya pengalaman ngomong terus ditertawakan oleh orang lain. Itu zaman saya SD, akhirnya saya tidak pede ngomong sampai saya SMA. Tapi tahu tidak kenapa saya berubah? Karena ada satu orang yang tiba-tiba memuji suara saya. Itu pengalamanku pribadi ya. Dulu saya SD pernah diketawakan karena, kenapa suaranya serak kayak orang batuk tapi tidak sehat-sehat. Zaman bocil SD memang begitu ya. Itu akhirnya saya jadi tidak pede untuk ngomong. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang bilang suaraku seksi dan bagus. Tiba-tiba rasa hancur yang malu dengan suara yang aneh ini langsung pede. Kenapa? Karena satu orang, kata-kata satu orang ini mengubah hidupku. Boleh dengan cerita begitu. Tapi sesuai tema ya. Jangan curhat di luar dari tema, oke? Sesuaikan dengan tema untuk menarik. Jadi bisa dengan pertanyaan yang sesuai tema tadi, bisa dengan curhatan sesuai tema pengalaman cerita, atau bisa dengan fakta yang mencengangkan. Oke? Tadi sudah ya, kalau teman-teman yang penting sudah tahu menulis struktur yang rapi 5W1 hanya, tinggal tambah salam pembuka sama salam penutup. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau kita langsung coba? Mau presentasi? Ada yang mau ditanya nggak? Ini saya bahas inti-intinya aja ya. Yang kalau di ebook mungkin tinggal dibaca. Nah, oke, ini terakhir ya. Untuk membuat kalian menarik satu, jangan berdiri begini kalau ngomong kayak orang bersiap atau berbaris. Jangan. Gunakan gestur tangan. Gini ya. Mainnya itu di kotak badan. Ini kan badan aku nih. Mainnya di sini, tangannya bermain. Oke? Caranya saya kasih spill ya. Ini ada beberapa. Sebenarnya ada 7 gestur, tapi saya jelaskan di sini 3 aja supaya kalian tahu gesturnya. Oke, supaya kalian terlihat profesional, biasanya kalian sering kan lihat orang yang seperti ini kalau bicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak saya? Gini aja deh. Nah, nih. Tapi kalau orang profesional, di presenter TV atau motivator atau siapapun, Cristiano Ronaldo juga tangannya perhatikan kalau dia ngomong. Cristiano Ronaldo dia begini nih. Dia gini nih. Dia punya gestur. Biarpun dia duduk, dia gini. Dia punya gestur ya. Ini terlihat kita profesional.
Nah, berpikir. Tapi secara umum begini nih. Namanya begini. Bisa gini, fokus dengan nol gini. Dia memang terserah dia lah. Tapi secara umum ada yang begini. Namanya close triangle. Ini ya. Tutup. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dibuka gini, open triangle. Jadi ini close triangle, ya segitiga tertutup. Ini open triangle, segitiga terbuka. Terus yang gini, open palm. Oke. Ini gestur yang menampilkan kalian profesional. Saya kasih contoh gimana cara pakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Zakia Ramayani. Saya akan membahas tentang pentingnya public speaking untuk kalian yang punya profesi, khususnya content creator. Terlihat profesional kalau kita mainin tangannya. Oke? Jadi digabung-gabungin aja. Gini kadang, terus gini, terus dibuka. Ini ya. Jadi dimainkan tangannya. Tapi kalau tanganku gemeteran, bagaimana? Caranya kalau begini kan kelihatan. Gini dulu kalau gemeteran. Kalau masih di awal masih bergetar-getar ini badan, begini aja dulu sampai tunggu getarannya reda. Biasanya getaran ini akan reda di 15 detik awal. Sama juga suaranya biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya karena gugup, tapi tidak apa-apa. Kalau gugup tadi teknik nafasnya bagaimana? 3, 5, 3. 3 detik tarik nafas, tahan Tahan 5 nih. detik, hembuskan. Hembuskan. Nah, baru tangannya gini. Kalau masih gemetar ya, kalau gemetar tangannya gini dulu. Kalau sudah enak, baru mainin tangannya gini, baru buka, baru tutup lagi, baru bisa begini kanan, bisa kiri. Ya, itu bisa menarik perhatian. Oke? Dibanding kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tangannya begini. Itu sangat-sangat tidak nyaman untuk kita melihatnya. Terlalu tegang badannya. Jadi lebih baik begini. Cewek-cewek juga biar ininya kelihatan gitu ya. Ada yang bawa kayak jam, ada yang pakai cincin. Kelihatan kalau gini kan. Kalau begini mah nggak kelihatan gitu ya. Oke. Kedua, eye contact. Tatapan mata. Tadi kan gestur ya, tangan ya. Tatapan mata. Yang biasanya kalau ikut kelasku namanya apa nih? Ingat nggak Puji? Ditodong. Hah, materi 2 tahun lalu, Kak. Saya sudah ingat. Astagfirullahaladzim. Oke. Tatapan mata, eye contact. Nah, siapa yang kalau lihat mata orang langsung tambah grogi? Ya, jadi biasanya kalau kita ngelihat, ih, apalagi ih, pimpinanku itu, atau ih, dosenku itu, dosen paling galak, tiba-tiba kalian tambah ciut, atau ih, ada pejabat, dia menatapku, atau ih, dia cidahaku, tiba-tiba dia lihat cidaha, sudah bisa dibicara. Langsung, oke, mata ini memang kita punya kekuatan yang besar di mata, jadi kita harus membuat eye contact ini, membuat orang tertarik dengan kita, tapi kita tidak terganggu dengan eye contact, oke? Caranya adalah eye contact itu adalah kalian harus memandang kalau banyak audiensnya dipandang adalah depan, kanan, kiri. Jadi kita punya tatapan 3 arah ya. Jangan ini terus yang dihaga-haga. Kasihin betul orang di depan begini terus. Kenapa kenapa? Itu dia lihat saya terus. Kasihan yang dilihat itu ya. Jadi usahakan kalian menghadap 3 arah ke depan kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Apa kabar? 3 arah ya. Kalau ngomong langsung. Tapi kalau di kamera harus sejajar dengan kamera. Oke, itu satu. Kedua, tapi saya kalau balik mukanya orang saya takut. Nah, kalau yang takut lihat mata orang, apalagi matanya ini, ih, ada orang itu saya suka dia. Ih, ada ini, ada bapak ini, saya takut dengan bapak itu. Misalnya ya, ada orang-orang yang tertentu yang kalian tidak nyaman melihatnya, jangan lihat matanya. Lihatlah ubun-ubunnya. Jadi lihatnya ubun-ubun ya, jangan matanya. Dia seakan-akan melihat dia, tapi bukan dia. Ubun-ubunnya yang kalian lihat, oke? Tapi kalau ngomongnya cuma 5 orang di meja meeting, cuma berlima dengan klien, tidak mungkin ubun-ubunnya saya lihat. Maksudnya kelihatan sekali mataku lihat ubun-ubunnya. Jadi caranya adalah kalau ini di meja, satu meja lagi meeting, lihat alisnya, jangan matanya. Hindari lihat mata dan bibir ya. Karena mata kalau dia sudah, kita sudah overthinking. Siapa tahu memang dia ada masalah di rumahnya, stop.
ada masalah dengan siapa, tapi kita yang merasa, ih, jangan-jangan dia suka saya, jangan-jangan kita jadinya berprasangka buruk. Jadi jangan lihat matanya tapi lihat alisnya ya. Jangan lihat bibirnya, juga bibirnya biasa orang bibirnya kayak begitu. Siapa tahu dia punya masalah pribadi ya, atau memang begitu stop modelnya. Jadi supaya kita tidak overthinking. Jadi kalau di meja ketemunya di klien 5 orang yang kalian tatap alisnya. Kanan, kiri, alisnya aja. Tapi kalau agak jauh, kalian agak, ya istilahnya kalian jaraknya 3 meter, lihat ubun-ubunnya. Oke? Tatapan mata ya. Tapi kalau kalian sudah pede, boleh kalian main mata. Kalau kalian pede banget ya, sudah, oh, saya sudah nyaman nih, tidak grogi. Boleh tuh kalian menatap mata orang. Apalagi kalau yang jualan, yang kerjanya jualan, meyakinkan klien, iya Bu, produk kami bagus, saya pastikan. Jadi semakin menyala mata kalian, semakin kalian dipercaya gitu ya. Kalau sudah nyaman dengan orang ini, tapi kalau tidak nyaman, lihat alisnya aja. Oke? Tadi yang membuat kita menarik itu gestur, tangan, tatapan mata. Sama ini, ekspresi. Kalau mukanya kayak begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ekspresi datar akan menghasilkan suara yang datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Ramayani. Hari ini saya akan membahas, karena mukamu datar, suaramu pun datar. Belajar ekspresi. Ya, caranya adalah senyum, namanya smiling voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bicara sambil senyum, ya, supaya keluar suara ramah, namanya smiling voice. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda, ya. Karena kalau kita senyum, otomatis orang juga senyum, gitu ya. Tapi yang susah senyum ini, kita latihan. Nanti kita latihan ya. Yang mukanya kayak kanebo kering, siapa? Susah sekali saya senyum, Kak. Memang mukaku dari lahir sudah begini. Ada yang begitu? Mukaku memang sinis, Kak. Susah senyum ada. Kalau ada, kita akan latihan sebentar. Terus yang kedua kita latihan naikin alis. Ya, main mata nih namanya. Coba naikin alisnya. Karena kalau tatapan Assalamualaikum, kalian kayak orang kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Karena alisnya tidak naik turun. Jadi kalian seperti kayak orang kerasukan. Jadi bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan menjelaskan karena alisnya naik turun. Ya. Jadi yang membuat orang tertarik itu satu alis, satu senyum. Oke, kita latihan ekspresi wajah semuanya standby. Kayaknya yang sering ikut kelas saya sudah tahu dong. Kita harus ngapain. Ada yang tahu nggak kira-kira kalau latihan untuk muka tidak kaku? Puji ingat nggak? Apa Puji? Kita ngapain harusnya? Saya mau tes Puji. Apa Puji? Kita harus ngapain Puji? Ayo Puji, ayo. Senam muka. Senam muka apa bahasanya? Yang biasanya? A, U, yang Apa? yang Apa Puji? A, U, E. Ngeblank dia tiba-tiba. Astagfirullah. Apa Puji? Tiger face. Masa lupa Puji? Iya, Oke. oh, AU. Ya, au. Oke. Kita sekarang akan mengaum Oh. kayak singa atau kayak harimau, tiger face namanya atau lion face. Jadi di sini jangan malu mukanya jelek ya. Kita akan melemaskan otot wajah biar kalian mudah senyum, mudah tuh berekspresi supaya suaranya nanti ada nadanya, tidak datar. Oke? Karena suara datar itu membuat orang bosan dan mengantuk. Kita harus latihan. Semuanya dibuka mulutnya lebar-lebar, tangannya juga gini ya. Dibuka lebar-lebar. Gitu ya. Sampai ini ketarik, matanya ketarik. Rasakan ini semua ketarik. Asu. Lalu Ah, uh, semuanya. Oke? Sekali lagi. uh, Ah, ah, terus uh, Terakhir sekali lagi. ah, Dan uh. semuanya senyum. Ya, ganteng dan cantik, masya Allah. Itu kan lebih enak, senyumnya jadi tidak tidak terlalu sakit ininya. Oke? Nah, sekarang kita latihan untuk bicara sambil senyum. Caranya adalah kalimatnya ini ya. Will
You Will, will you William. Will will, you William. will, Boleh will, dicatat karena di ebook yang nggak ada ya. Will you Will will, you will will. William. Nah, kita will latihan you senyum sambil ngomong ya. William? Oke, kita latihan pertama. Oke, latihan pertama senyum. Will you Manyun. Will, Senyum. You You William. will, William. Oke, sekali lagi. Will will, you Will you you Cari William. sini. William. Oke, William. William. terakhir. William. Masih dengan kalimat yang sama, tapi tidak ada manyunnya. Senyum terus. Will you William. William. Will Will, you William. Senyum terus, giginya kelihatan. Will Will you William? Oke, coba. Will you William? Giginya kelihatan, harus giginya terlihat, gigi atas ya. Will you William. Coba. iya. Will you William? Nah, gitu. Coba yang lainnya. Bisa? Itu Will cantik-cantik loh you giginya kelihatan. William? Oke. Gimana? Agak pegel ya? Ya, Pegel ya? Ngomong sambil senyum terus. ya. Kering gigi ya? Kering Pegel Kak, pegel. ya? Pegel Oke. Jadi nanti kalau yang tidak terbiasa senyum, memang mukaku begini dari lahir, Kak. Memang enggak bisa. Latihan tiap pagi kalian mengaum, habis pagi-pagi bangun tidur langsung tapi tidak usah pakai suara supaya pagi-pagi orang di rumahmu tidak takut. Takutnya kamu kerasukan di pagi-pagi hari. Au, au, sama will ya. Supaya setelah kalian dari kamar nih ketemu orang, cit langsung bisa senyum. Apalagi buat cewek-cewek yang lagi masa menstruasi, malas banget senyum ya. Kita kayak habis disenggol langsung tiba-tiba kita mau tonjok. Nah, caranya adalah ya, itu ya. Pemanasannya tiger face tadi ngaung sama will ya. Supaya kita melemaskan otot ini. Kalau enggak ini pegel. Kalau nggak biasa senyum ya. Apalagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini saya akan menjelaskan enak kalau giginya kelihatan. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Itu juga kan orang jadi agak sinis juga ngelihatnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ini, Apa? Kia, Hmm? masalah gestur tadi kan, Ya, kalau seperti ini mungkin pakai mic yang dijepit toh. ya, Nah, betul. bagaimana kalau gestur yang pakai mic yang Pakai di mikrofon. genggam? Gini. Ya, Oke. gesturnya bagaimana yang baik? Nah, kalau pakai mic, aduh, aku nggak bawa mic yang aku di sana. Kalau aku ambil mic dulu ya. Oke, anggaplah, tunggu ini kan, anggaplah kalian pakai mic yang seperti ini. Tuh ya. Oke, kalau mic seperti ini, posisi mic adalah ini ya, gestur ya. Tangan kiri harusnya pegang mic, bukan tangan kanan. Biasanya orang pakai tangan kanan. Kenapa tangan kiri? Supaya kita mempersilahkan pakai tangan kanan. Presentasi misalnya. Ini presentasi saya. Oke, ada yang ingin bertanya. Iya Pak, silakan. Seharusnya begitu etikanya. Yang mempersilahkan, yang bergerak itu tangan kanan, tangan kiri memegang mic. Oke? Posisinya ini di bawah dagu. Jangan begini. Satu tuh kalian punya muka. Pas di foto, hilang mulutnya. Tidak bagus. Begini. Kenapa juga tidak boleh begini? Ada huk. Ada suara kayak begini biasa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu angin masuk semua. Tidak jelas yang bicaranya. Jadi jangan jangan begini di bawah dagu gini. Ya, supaya tidak ada masuk udara dari mulut ini ke sini. Makanya jangan begini, harus di sini. Posisinya ya. Gini, semakin bagus mic-nya, biasa satu kepala gini. Tapi semakin murah mic-nya, agak dekat. Tergantung harga mic ya. Kalau mic mahal, begini jauh masih bisa. Kalau mic murah, dikasih dekat di dagu begini. Gini ya. Tangan kiri memegang mic, tempelkan dagu. Oke? Terus ini tetap berjalan gesturnya, tapi cuma tangan tangan kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakia Ramayani gitu. Yang main ini tangan kanan. Ininya tetap megang mic. Kalau gemetar bagaimana, Kak?
Tanganku gemetar. Siapa yang tangannya tremor, gemetar? Gini ya, kalau gemetar, pegang dua-dua mic-nya, GPDK kayak begini. Nah, ini di awal. Biasa 10 sampai 15 detik awal. Kalau sudah hilang getarnya, lepaskan tanganmu yang kanan. Gitu ya. Jadi kalau masih gemetar, toto fore begini. Jadi kalian GP begini ya. Gini ya. Jadi jangan begini. Jelek di foto, sangat tidak bagus di foto. Di bawah dagu. Oke? Itu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? 1 jam setengah nggak cukup kita ya. Aduh, ada yang mau tanya lagi tidak? Kalau yang lain mungkin bisa dibaca di e-booknya, cuman saya spill yang tidak ada di e-book malahan ya. Apalagi? Yang gugup, yang masalah gugup sudah tercerahkan atau masih ada kendala dalam diri? Saya kayaknya masih kurang deh. Ya, coba aku lihat. Ada yang chat ya? Ada yang bertanya? Atau kita coba? Siapa yang mau coba? Ini aja. Kita cobanya adalah pakai gestur ya. Semua pakai gestur. Jadi gini, salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakia Ramayani. Saya pekerjaannya apa? Hobinya apa? Sekian perkenalan dari baru. Tapi pakai gestur. Saya kasih contoh ya, satu-satu ya. Nanti semuanya bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakia Ramayani. Saya seorang podcaster dan juga seorang trainer public speaking. Hobi saya menari. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar public speaking langsung aja hubungi saya di Instagram @kiapalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja ya perkenalan diri. Boleh? Kita tes dengan gestur, dengan mata, dengan senyum. Ya, coba. Kak, saya bagaimana? Kalau yang terlalu gugup, tulis, 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 tulis namamu siapa? Halo. Biasanya kalau gugup, dia lupa namanya sendiri ya. Salam, nama, pekerjaan, hobi, harapan boleh sih kalau tambahin harapan boleh. Atau mau spill Instagram juga boleh. Baru salam penutup. Siapa? Siapa yang duluan 2 orang saya kasih pulsa. Saya langsung kasih hadiah pulsa sebagai apresiasi kalau kalian orang yang berani. Langsung. Saya Oh, langsung dia. Memang kalau dikasih hadiah langsung cepat memang. perkenalkan diri saya kan. Ingat strukturnya. Salam, nama, ya, pekerjaan, hobi. Terakhir terserah kamu kasih penyampaian apa baru salam penutup. Oke? Duh, gugup ini kalau. Ingat, kalau gugup napas 353 ya, 3 tarik, tahan 5 detik, hembuskan. Ya. Ingat pakai gestur ya. Karena kalian sudah belajar. Jadi ngomongnya sudah tidak biasa lagi harusnya. Sudah sedikit profesional lah. Ya, pakai gestur dan senyum. Smiling voice. Jadi jangan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zulhan sudah siap? Ya, Selain Zulhan siapa lagi? Supaya bersiap-siap. Belum ada? Oke lah, Zulhan aja dulu deh. Kita ke Zulhan. Oke, 1, 2, 3. halo, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gil. Pekerjaan saya adalah sebagai seorang konten kreator di Soal Palu. Kalau hobi saya itu saya suka main skateboarding di sela-sela kosong saat setiap kali. Aduh, ngeblank, ngeblank nih, ngeblank. Oke. Ulang kak, ulang kak. Oke, ulang. Kalau ngeblank, jangan bilang ngeblank. Diam aja dulu sejenak. Nah, tarik napas, baru lanjut. Nggak apa-apa. It's okay. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaidil. Saya adalah konten kreator di. Nah, kalau bicara soal hobi, saya punya hobi main skateboarding setelah waktu kosongnya. Terus saya eh, di soal kreatif. Jadi kalau misalkan teman tren di media sosial apapun itu, kami dari tim soal kreatif bisa membantunya untuk membangun Instagram teman-teman itu dari nol
engagement yang bagus. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan dong. Hey, Zulhan satu kali promosi dia ya. Langsung Fahri. Dilapor sama bosnya. Oke, apa yang dirasa Zulhan yang masih ini? Eh, yang dirasa itu kalimat tadi Oke. masih ada kebingungan di jeda-jeda. Langsung bingung. Oke, ada kebingungan, terus ada nya terasa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini kelebihannya, kekurangannya ketika kita tidak menulis dengan rapi, pasti ada kebingungan. Tapi ketika kita punya skrip, udah latihan tuh, kemungkinan itu akan berkurang karena kamu merangkai kata sambil ngomong, gitu kan? Jadi ada e-nya pasti. Itu sebagai tanda kita lagi mencari kata berikutnya. Jadi nanti Zulhan kalau bisa ngomong gini, kalau aduh, ada memang orang yang ngomong dulu baru ditulis, ada yang tulis dulu baru ngomong. Nah, kalau orang tipenya saya susah menulis, Kak. Bicara saja dulu, rekam begini ya pakai voice note. Nanti kan di Google kan bisa otomatis tuh di handphone. Kita ngomong sambil tercatat kan. Nah, baru kalian perbaiki tuh kata-kata yang tadi yang ada belibetnya atau apa yang tidak kayak tidak menyambung nih. Jadi kalian ngomong dulu, direkam sambil sambil otomatis menulis handphonenya, baru kalian koreksi kata-katanya, kasih bagus lagi, ketik-ketik, hapus, baru coba baca. Untuk mengurangi tadi, supaya lebih rapi nanti bahasanya, mengurangi karena kalau itu sebenarnya tidak masalah sekali dua kali, tapi setiap ngomong beberapa kali ada e-nya, otomatis itu menandakan kamu mikir. Itu aja. Thank you Zulhan. Nanti aku Susah dong. info saya habis Zoom. Satu lagi siapa cewek ya? Saya, Oke. saya. Ini langsung semangat ya. Saya. Oke. Oke. Kita mulai ya. Saya rekam biar ada Nah. bukti ya. Oke, satu, dua, tiga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Teto Pajori. Pekerjaan saya ibu rumah tangga sekaligus sebagai admin di usaha saya dan suami yaitu Salsabila Mebel Sofa Tanggiso. Kami punya usaha mebel sofa buat divan dan reparasi. Hobi saya itu bantu suami cari uang dan harapan saya setelah mengikuti pelatihan public speaking dengan Kak Zakia Ramayani, insya Allah semoga cara berbicara saya, public speaking saya itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dong untuk Dini. Wah, Masya Allah usahanya dengan suami. Di mana nih usahanya? Kasih eh, bilang Instagramnya di mana tuh kalau mau pesan. Oh iya, alamat kami di Jalan Padan Jaya di Tanggiso. Instagramnya juga Salsabila Mebel Sofa Tanggiso. Oke, soal Palu siapa bisa? Mungkin bisa satu kali promosi ya. Di sini ada tim soal Palu nih. Oh iya. Oke, Nining, terima kasih. Nah, Nining, sudah bagus ekspresinya dapat di awal karena senyum ya. Orang senyum kita juga ikutan ikutan senyum, ikutan happy. Itu namanya aura yang saya bilang. Aura positif akan menular ke kita. Itu satu. Terus percaya diri karena udah sering mungkin, oh saya akan usaha nih, jadi pasti dia selipin tuh soft sellingnya dikit gitu ya. Kerjaan memang karena ada jualannya gitu. Tapi jangan kalau sekalian mau dipromosi, promosi. Makanya tadi aku bilang di mana alamatnya. Kalau mau hubungi, mau pesan langsung aja Instagramnya. Sekalian, jangan malu-malu, setengah-tengah, langsung. Ya, oke. Tinggal ini aja. Kalau salam, kasih jeda 3 detik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjawab dulu, baru lanjut. Itu aja sih. Terima kasih Nining. Berarti nanti Nining dapat pulsa juga. Yang lainnya mau coba 2 orang lagi. Ada yang mau nggak? Mau. Silahkan, silahkan. Saya Kak. Oke, Puji. Oke, Ya. silahkan Puji. Pakai filter Kak Kia. Oh, Masya Allah. Ah, perfeksionis memang Anda ya, melankolis. Oke, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Puji Safitri. Saya adalah seorang voice over talent dan juga copywriter di Soal Palu. Hobi saya belanja dan suka foto-foto. Nah, kalau kamu ingin pengisi suara untuk mengisi cerita kamu, kamu bisa follow dan DM di Instagram @gsafitri. Bye-bye.
Oke. Ya, terima kasih. Kalau kalian sering dengerin konten soal Palu, ini pengisi suaranya ya. Jadi dia bisa ngisi suara kamu. Jadi kalau kamu punya video, kayaknya suara saya kurang menarik, bisa hubungi dia untuk ngisi voice overnya ya. Oke. Terima kasih Puji. Sudah tidak deg-degan lagi ya. Sudah tahu ya. Oke. Dia kalau ngisi voice over jago. Tapi ketika nanti disuruh jadi presenter, harus udah bisa dong ya. Host sekali-sekali jadi host talk show-nya soal Palu dong. Oke, terima kasih. Tolong lagi. Siapa yang mau coba? Ayo, Pak Wat yang dari Tojo Una Una. Coba dong Pak Wat. Boleh Pak Wat? Coba dong, Pak. Ya, Gugup. tidak apa-apa. Gimana ya? Baru belajar ya. Oke, Bismillah. Bisa. Yuk. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Awad Muhammad dari Tojo Una Una. Hobi saya eh, Lanjut, udah lanjut. blank. Hobi Lanjut, saya lanjut. blank. Hobinya apa? Dipikir dulu coba. Hobinya tentukan dulu. Apa main bola, main futsal, apa nih? Kalau main Mancing. bola sudah ketuaan. Tidak apa-apa. Mancing, mancing. Tojo Una-Una biasanya orang mancing. Apa? Oh iya, ya. Ya, mancing. Terus, Iya. ya, coba sekali lagi deh. Ayo, bisa. Sekali lagi, Bismillah. ayo. Satu, dua, tiga. Eh, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Awad Muhammad dari Tojo Una Una. Hobi saya eh, mancing dan berkebun. Barangkali itu saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awad punya kelebihan apa? Satu, suaranya Pak Awad itu manly banget. Berat, Ya, enak didengar. Walaupun tidak banyak ekspresi, cowok banget lah. Kalau di radio ini namanya voice genic ya. Itu kelebihan satu ya. ya, Jadi manfaatkan Pak Awad. Harus pede. Dua, kalau Pak Awad senyum, orang jadi enak ngelihatnya karena Pak Awad juga good looking. Sudah suaranya ya, ya. enak, tak cakep gitu ya. Tinggal pedenya aja. Nah, jadi Pak Awad Dan sekarang PR-nya masalah adalah saya dari tulis. dulu itu memang itu, Mbak. Masalah Kenapa? PD. Pede. Masalah dari dulu itu PD memang. Kurang Oke, PD dari SMP sampai jenjang kuliahan itu memang kurang PD memang. oke. Sekarang kamu tahu kelebihanmu adalah suaranya yang bagus, good looking juga. Cuman bingung karena mungkin terlalu gugup jadi terbata-bata. Tulis Pak Awad. Jadi ambil kertas, apa yang Pak Awad mau bilang, tulis semua. Kalau Ya. gugup, baca saja kayak pidato, tidak apa-apa. Dari awal baca-baca nanti lama-lama terbiasa baru bisa lepas teksnya. Buat yang lainnya yang masih gugup sekali kayak Pak Awad, tulis apa yang kalian mau sampaikan, baca saja ya, supaya terbiasa nanti otaknya mengingat kata-kata itu. Nanti lama-lama mengalir. Oke, terima kasih Pak Awad jauh-jauh dari Tojo Una-Una ya. Terima kasih. Ya. Info yang bermanfaat. Ada lagi nggak satu sebelum kita tutup? Saya. Oke, Ibu Farida, Masya Allah. Ayo Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farida Pakamundi. Pekerjaan saya selaku PNS. Hobi saya berolahraga. Eh, saya mengikuti public speaking ini. Semoga saya mampu dan tidak gugup sama sekali. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Rasanya masih gugup nggak? Ada sedikit Sedikit. eh, kegugupan. Iya, harus dilatih kembali lagi. Ibu Farida, suaranya Iya, Ibu ini protokoler banget. Kalau teman-teman setuju nggak? Suaranya protokoler banget kalau dengar RRI atau kayak Setuju, setuju. protokoler gubernur, wali kota. Suaranya Ibu itu enak banget kalau jadi MC gitu. Jadi satu, punya suaranya tuh keren banget. Jadi Ibu Farida harus pede karena suara saya bagus. Dan dua, Ibu punya ketenangan yang luar biasa. Jadi kalau kita iya, dengerin suara Ibu, kita tenang gitu loh. Assalamualaikum. iya, Ada aura elegannya di situ. Ya itu ibu harus pede tuh karena punya kelebihan itu. iya, Nah, nanti tinggal ibu iya. yang
kan sudah berapa kali, nanti sekali lagi kita ketemu ya, karena Ibu kan kelas private Iya, dengan saya ya. Oke. Jadi iya, nanti iya, kita akan latihan, Ibu Farida boleh nanti buat skripnya, kita akan latihan iya, untuk kelas private-nya iya, lebih heeh, panjang. Tinggal buat skrip aja Bu Farida, supaya membantu Ibu tidak terlalu gugup. siap. Gitu, Lis. Oke, Oke, siap. saya tunggu waktunya ya untuk lanjut Makasih, kelas private. Terima kasih Bu Farida. makasih. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi nggak? Takutnya ada dalam hati ternyata belum sempat, tiba-tiba menyesal sebentar. Oke, Fatur, mau bicara nggak? Oke, silakan Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua. Saya Fatur Syahbana. Teman-teman saya sering panggil Fatur. Saya seorang mahasiswa teknik sipil Unsulbar, tepatnya di Kabupaten Majene. Eh, saya sering gugup pada saat presentasi. Mudah-mudahan saya mengikuti public speaking ini dapat menghilangkan kegugupan saya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. muridnya Pak Akbar ya? Mahasiswanya Pak Akbar? Iya ya? Fatur ya? Ya. Oke. Fatur, nanti sampaikan salam ya buat Pak dosen Pak Akbar ya. Itu kawan saya. Oke, Oh, Fatur. Satu, kau ini mukanya charming. Apa istilahnya kalau lihat kamu tuh orang ikut happy gitu loh. Cuman suaramu geter memang. Suaramu agak geter karena kamu gugup banget. Agak ada geter. Ya, untuk menghilangkan getarnya, ya. Nanti tarik napas lagi ya, 353, lebih tenang. Nanti boleh ditulis buat skrip. Latih kau baca-baca. Karena satu, kau punya tampilan tuh kayak kau diem aja, senyum dikit itu orang happy gitu. Nggak tahu auramu tuh kayak ceria aja gitu. Cuman kalau suaramu kamu nggak lepas, cerianya jadi kurang gitu, agak kurang lepas kita juga ngelihatnya, ya. Lebih lepas aja lagi, lebih santai. Nanti bantunya dengan tulisan. Jadi tulis sambil baca, baca, baca. Oke? Ya, sukses untuk yang di Sulbar, ya. Mana temanmu lagi, Fatur? Perasaan ada berapa orang? Ada 2 orang ya? Yang dari Sulbar. Siapa lagi nih? Oke, yang lainnya masih ada nggak? Sebelum kita Gina. tutup. Oh, Kak. Silakan. Kelihatan nggak ini? Tuh, Oke, Hairunisa. silau, Kak, sorry. Kedengaran, Kak? Iya, kedengaran. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Hobi saya adalah membuat eksperimen makanan di dapur dan membuat edit poster dibagikan ke UMKM. Kemudian harapan saya mengikuti public speaking ini supaya lebih mudah lagi untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Terima kasih. Terima kasih, Hairunisa. Apa yang dirasakan, Hairunisa? Deg-degan. Iya Kak, nervous. Padahal dari tadi aman-aman aja. Oke, Hairunisa suaramu istilahnya kalau di dunia voice over itu suaramu tuh riang ya, kayak kayak cewek, kayak anak muda terus gitu loh, kayak anak SMA terus suaranya karena ceria gitu suaranya. Jadi itu suaramu tuh bagus banget, apalagi kalau kamu promosi UMKM ya. Pembawaannya tinggal kamu pede aja. Ada juga yang ikut kelas saya, gimana muka saya nggak kelihatan, emangnya tuh bisa ngaruh mata aja. Kayak kita nanti kalau main mata ya, main alis ya, sama nada intonasinya. Walaupun jangankan mata kelihatan, Insyaallah kerang. radio mukanya nggak kelihatan. Penyiar radio cuma suara, tapi gimana caranya enak, ada nadanya. Makanya ekspresi, biar mukanya ketutup, tapi kalau kita ekspresi, nanti akan muncul nada-nada yang riang, yang enak, gitu ya. Pede ya Harunisa ya, oke? Ya Kak, Ya, terima kasih Harunisa. Oke, yang lainnya sudah nggak ada yang ikut nih. Yang dari Untat mana nih? Ada berapa orang dari Untat ya? Ada nggak lagi yang dari Untat mau coba? Udah nggak ada, oke? Kalau udah nggak ada, kita tutup. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah
mengikuti kelas ini. Semoga apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu bisa banyak, tapi ini yang saya spill yang mungkin tidak ada di ebook ya. Tapi teman-teman baca ebooknya sampai selesai, dipraktekkan juga yang di ebook, yang sudah didapatkan di hari ini dipraktekkan juga. Walaupun saya kasih, tapi kalau kalian tidak biasakan, misalnya kayak tadi tiger face, terus kalian juga melatih otak biar fokus dengan lidah, jangan kencur cengkeh, tarik napas 3-5-3. Nah, itu kalau tidak dipraktekkan, tidak akan bisa maksimal hasilnya. Ya, oke? Nanti kita ketemu lagi, insya Allah, siapa tahu akan mungkin bulan depan baru ada Zoom-nya lagi, materinya beda, kemungkinan. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya tunggu testimoninya yang punya. Kalau nanti habis ini kalian mau buat testimoni di story boleh, di mana nanti mention saya. Nanti saya kasih hadiah juga yang kasih testimoni yang seru. Kita foto bareng dulu ya, semuanya. Oke. Yang lainnya nggak mau kelihatan muka nggak apa-apa deh. Ya. Kalau bisa on cam boleh on cam. Kita foto-foto dulu untuk kenang-kenangan ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Semoga ada perkembangan ya. Ya, terima Terima kasih. kasih ya. Sampai jumpa lagi. Saya tutup untuk Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.